Ya, ketemu lagi di dalam pembahasan yang menarik, yaitu salah satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan berkaitan dengan iman atau kepercayaan Kristen, yaitu kok Tuhan mati? Ya, untuk menjawab ini dapat saya berikan penjelasan bahwa Yesus atau Yesus Kristus adalah firman di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan Yohanes 14 secara singkat mengatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ya, itulah Yesus. Jadi Yesus adalah firman yang sudah menjadi manusia. Mengambil tubuh manusia. Yang disebut dengan istilah dalam bahasa Yunani itu inkarnasi. Jadi firman itu yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, mengambil tubuh manusia. Hidup di dalam dunia ini. Ya. Lalu hal yang paling penting juga adalah Yesus itu memiliki dua sifat. Dia adalah Tuhan dan juga dia adalah manusia. Ya. Hanya Yesus satu-satunya yang memiliki sifat sebagai Tuhan dan juga sebagai manusia, atau ilahi dan manusia. Tuhan iya, manusia iya, manusia sejati. Hanya manusia Yesus tidak berdosa atau dia luput dari dosa. Tidak mungkin berbuat dosa. Lalu untuk apa datang ke dunia dan juga harus mati? Ya memang kematian Yesus itu kan sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam kitab Perjanjian Lama. Juga Yesus sudah memberitahukan itu berulang-ulang bahwa dia akan mati. Untuk apa dia mati? Yaitu untuk memberikan pengampunan dan keselamatan bagi orang-orang berdosa. Tentu siapa itu orang berdosa itu? Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, Yesus mati gimana? Ya, dalam keadaan sebagai manusia. Ya. Surat Rasul Paulus kepada Filipi dalam pasal 2 ayat 8 mengatakan, Yesus mati dalam keadaan sebagai manusia. Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Bahwa Yesus mati satu kali untuk memberikan pengampunan kepada manusia, kepada banyak orang. Ya. Jadi di sini kita simpulkan sementara Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia. Untuk apa? Untuk memberikan pengampunan dan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau di dalam Perjanjian Lama memang kalau orang umat Tuhan untuk dapat menerima pengampunan, keselamatan, itu dicatat jelas dalam kitab Imamat pasal 7. Ya harus ada kurban hewan. Tetapi untuk satu kali saja Yesus mengorbankan dirinya untuk menjadi jalan pengampunan atas dosa-dosa manusia dan juga keselamatan bagi manusia yang percaya. Kalau misalnya orang, saya nggak percaya, ya nggak masalah. Itu tidak ada paksaan untuk orang percaya kepada Kristus yang sudah mati itu di kayu salib. Ya. Jadi ini menjadi satu hal. Yesus pernah katakan begini, kalau engkau tidak percaya kepadaku, aku datang dari surga ke dunia ini, engkau akan mati dalam dosa-dosamu.
Jadi percaya kepada Yesus yang sudah mati dalam keadaan sebagai manusia untuk memberikan pengampunan dan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya adalah suatu anugerah untuk menerima pengampunan dan keselamatan dari Yesus Kristus. Ya. Lalu kitab Roma mengatakan begini, Roma 10 ayat 9. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari kematian dan percaya dalam hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Tidak ada cara lain untuk memperoleh keselamatan dan pengampunan dosa dari Allah kecuali mau percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati. Ini suatu kebenaran. Kiranya semua orang yang mendengarkan penjelasan ini dapat mengerti bahwa Tuhan tidak mati. Yang mati adalah Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, sebagaimana dikonfirmasi atau dijelaskan dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dan 1 Petrus 3 ayat 18. Tuhan itu hidup. Yesus yang sudah mati bangkit pada hari ketiga. Ya, menampakkan diri berulang-ulang. Bahkan juga dia naik ke surga. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus kelak akan dijemput oleh Yesus, Tuhan Yesus, untuk masuk ke dalam surga, ke dalam kekekalan. Kiranya penjelasan ini boleh dimengerti, diterima orang-orang yang memang dianugerahkan Tuhan untuk iman dan mau menerima pengorbanan Yesus Kristus. Sekali lagi Yesus mengatakan bahwa jika engkau tidak percaya kepadaku, jika engkau tidak percaya kepada Yesus, engkau akan mati karena dosa-dosamu. Hanya Yesus yang dapat memberikan pengampunan dan keselamatan dan jaminan hidup kekal. Amin.